Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Resliani. Dan pada kesempatan kali ini Resli akan membahas materi studi wacana mengenai teks anekdot. Nah, seperti yang kita ketahui, kita selalu menggunakan teks anekdot di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan masyarakat ataupun di pendidikan kita. Karena pada umumnya teks anekdot ini ialah teks yang berisikan cerita lucu ataupun yang bersifat menyindir. Nah, untuk kita yang belum mengerti atau belum memahami apa sih pengertian dari teks anekdot ini. Nah, di sini kita akan bahas secara bersama-sama. Di sini ada pengertian teks anekdot. Nah, teks anekdot ini adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot ini juga berbentuk nyata ataupun digital, baik yang disajikan sebagai menceritakan kembali kejadian nyata dan melibatkan orang-orang yang sebenarnya dan biasanya di tempat yang diidentifikasikan. Nah, teks anekdot ini juga merupakan teks lucu yang memiliki karakter dan di dalamnya mengandung kritikan yang membangun. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri teks anekdot. Di sini terdapat 4 ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu dia bersifat humor atau lelucon yang menggelitik atau bisa dikatakan menghibur. Yang kedua itu bersifat menyindir baik orang atau tempat peristiwa yang sedang berlangsung. Yang ketiga memiliki tujuan dan menyajikan cerita yang hampir menyerupai dongeng. Yang keempat menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada tujuan teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sebagai sarana hiburan dan membangkitkan tawa pembaca. Yang kedua sebagai sarana untuk mengkritik seseorang atau sesuatu hal. Kita lanjut lagi, masuk kepada jenis-jenis teks anekdot. Nah, jenis-jenis teks anekdot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu artikel. Nah, anekdot dalam bentuk artikel berbentuk format naratif menceritakan suatu hal atau tokoh yang faktual yang memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar. Nah, yang kedua berbentuk cerpen. Adalah teks yang menceritakan suatu hal yang lugas atau tidak terbelit-belit agar pendengar atau pembaca lebih cepat mengerti isi lelucon yang diceritakan. Yang ketiga adalah teks dialog, menceritakan dalam bentuk dialog yang menggunakan format drama yang menyerupai pertunjukan lakon. Teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog dominan menggunakan kalimat langsung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot di sini terbagi menjadi 5, tapi pada slide ini akan ditampilkan 3 dan akan ditampilkan di slide berikutnya. Yang pertama itu tokoh bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua, alur berupa rangkaian peristiwa yang benar terjadi atau sudah terdapat tulisan maupun tambahan dari pengarang. Yang ketiga, latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam anekdot yang diharapkan bersifat faktual. Yang keempat adalah sudut pandang. Nah, yang keempat adalah sudut pandang, yaitu teknik yang dipilih pembicara untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Sudut pandang dalam ceritanya yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa dan nada. Gaya bahasa berfungsi sebagai penyapaan gagasan, sedangkan nada merupakan ekspresi si pembaca. Selanjutnya kita masuk kepada struktur anekdot menurut Gerard dan Whitnell pada tahun 2004. Yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu abstraksi. Nah, abstraksi ialah bagian awal atau paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua, orientasi. Nah, bagian ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, orientasi ini juga berfungsi untuk membangun teks. Yang ketiga adalah krisis. Krisis di sini dimaknai sebagai sarana terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi di sini berkaitan dengan tanggapan ataupun kejadian yang terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah kesimpulan dari teks anekdot yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasan anekdot. Nah, di sini menurut
Pardiono pada tahun 2007, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan klausa pada bagian abstrak. Penulisan anekdot haruslah memperhatikan kaidah kepenulisannya. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot di sini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ialah menggunakan pernyataan retorika atau kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban seperti apakah kamu tahu? Yang kedua, menggunakan kata kerja seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Yang keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Yang kelima, terdapat sindiran. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Selanjutnya kita masuk kepada contoh teks dialog dari teks anekdot yang saya jumpai beberapa minggu lalu di sekolah swasta di dekat sekitaran rumah saya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sekolah yang sedang masuk kepada bertaraf nasional. Nah, di sini ada abstraksinya atau penjelasan isi awal, yaitu ada paragraf singkat. Nah, yang berisikan pada minggu lalu di salah satu sekolah swasta Let's School Parompong ada seorang guru memberikan pengumuman kepada seluruh siswa SMP dalam pertemuan Zoom mengenai cerita sekolah yang sedang terjadi. Nah, di sini ada beberapa dialog antara si guru dan beberapa siswa. Nah, guru mengatakan, "Shalom anak-anak, hari ini kita dapat kabar gembira. Sebentar lagi sekolah kita akan resmi menjadi sekolah bertaraf nasional. Nah, untuk menyambut hal bahagia itu, apa saja yang akan murid-murid persiapkan? Dan kamu, Vanessa, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari bahagia tersebut?" Nah, di sini murid pun menjawab, "Bahasa Inggris, Mem, karena Vanessa ingin belajar bahasa Inggris yang lebih baik." Nah, dijawab kembali oleh gurunya, "Baik, Vanessa. Nah, kalau kamu, Sari, apa yang akan kamu persiapkan?" Nah, murid tersebut pun menjawab, "Kalau aku, Mem, aku menyiapkan sumbangan." Nah, mendengar hal itu, gurunya pun terdiam sejenak dan kebingungan lalu melanjutkan pertanyaan dari Sari. "Loh, Sari, kenapa kok sumbangan?" Nah, muridnya juga menjawab, "Iya, Mem, kalau sekolah kita didatangi pendidikan dan masuk ke taraf nasional, pasti bayarnya juga mahal kan, Mem? Pasti membutuhkan biaya." Nah, selanjutnya dijawab kembali oleh si guru. "Gini loh, loh kok seperti itu, Sari? Seperti ini. Sekolah bertaraf nasional itu berarti sekolah kita setara dengan sekolah-sekolah lainnya dan hampir sama dengan sekolah negeri." Nah, dijawab kembali oleh si siswa, "Tapi kalau menurut saya, biaya masih diperlukan, Mem, karena sekolah ini sudah bertaraf nasional." Nah, jawaban Sari ini adalah jawaban yang krisis dan itu membuat gurunya terdiam. Nah, agar membalikan situasi ke situasi normal, guru ini mengalihkan pembicaraan menjadi materi pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat pembahasan struktur kebahasan teks anekdot dari sekolah bertaraf nasional tadi. Nah, di sini abstraksinya adalah penjelasan di paragraf pertama yang menceritakan pada minggu lalu di salah satu sekolah swasta Let's School Parompong. Dan orientasinya adalah seorang guru yang memberikan pengumuman kepada seluruh siswa SMP. Sedangkan eventnya berisikan ringkasan peristiwa yang terjadi di dalam teks. Nah, di sini krisisnya itu adalah pada saat dialog Sari yang mengatakan, "Iya, Mem, kalau sekolah kita didatangi pendidikan dan masuk ke taraf nasional, pasti bayarnya juga mahal kan, Mem? Nah, pasti membutuhkan biaya." Nah, reaksinya adalah jawaban Sari itu menjadi sangat krisis dan guru hanya bisa terdiam. Sedangkan kodanya adalah guru mengalihkan pembicaraan menjadi bahan ajar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tanpa kita sadari kita selalu menggunakan teks anekdot ataupun yang bersifat lelucon dan menyindir dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tanpa kita sadari selalu kita pergunakan baik di kehidupan sehari-hari kita, di pendidikan kita, seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan tentang teks anekdot dan contohnya. Nah, untuk para teman-teman yang belum mengerti apa sih pengertian atau apa sih yang ada pada teks anekdot tersebut, bisa banget nih untuk mencari
pembelajaran alternatif lain seperti menggunakan internet ataupun pembelajaran online atau bisa dikatakan dari buku-buku lain. Nah, mungkin saya rasa saya cukupkan sampai sekian dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.